Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Tawami. Saya merupakan bagian dari tim ekspedisi Patriot Salor, Tanaman Pangan IPB University. Saya akan menyampaikan hasil kegiatan kami dengan judul Pengembangan Sagu sebagai Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ini adalah tim kami yang diketuai oleh Ibu Ratih Kumaladewi dengan anggota saya, baik koordinator lapangan, Nike Nurinda, kemudian Alsa Ajugruk, dan Andi Raja Ramiro. Baik, kami adalah output dua, yaitu desain komunitas unggulan spesifik di kawasan transmigrasi. Nah, kawasan transmigrasi Salor yang menjadi lokus kami itu terdiri dari 6 distrik, yaitu Semangga, Tanah Miring, Purik, Jagero, Malin, dan Nimpa. Kawasan transmigrasi Salor ini kedepannya akan menjadi pusat pembangunan ekonomi dan kemudian juga menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Nah, berdasarkan hasil kami di lapangan bahwa kami menemukan padi memiliki sedikit keunggulan tipis sebagai komoditas pangan prioritas dibandingkan dengan sagu. Menariknya, hasil AHP menunjukkan bahwa meskipun padi memperoleh nilai sedikit lebih tinggi, selisih antara padi dan sagu sangat tipis, hal menandakan bahwa sagu memiliki daya saing yang hampir setara. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa sagu tetap memiliki potensi besar untuk diangkat sebagai komoditas unggulan, terutama karena nilai strategisnya terhadap ketahanan pangan lokal, kesesuaian lahan, serta peluang pengembangan jangka panjang. Ya, sagu ini merupakan tanaman penting bagi orang lokal di kawasan transmigrasi Salor. Dan bukan sekedar tanaman budaya, bukan sekedar tanaman pangan, tapi juga bisa menjadi tanaman yang mengangkat dan mendongkrak ekonomi masyarakat lokal. Ini adalah luas lahan sagu di Kabupaten Merauke. Kemudian secara produksinya itu pada tahun 2021 itu mencapai 20.187 ton. Kemudian di kawasan transmigrasi Salor, sagu tersebar di kampung-kampung lokal seperti Urum, Maningap Nanggo, kemudian di Domande, Ipimahan, sampai di Kampung Pol. Nah, khususnya di Kampung Tambat, ada distrik Tanah Miring, itu ada kelompok tani Dwi Trap yang telah memproduksi dan memasarkan sagu secara luas dengan alat semi mekanik. Ini adalah peta sebaran sagu hasil pemetaan kami itu ada 421.421,65 hektar, menurun 17% dari 2022. Ada banyak faktor, yaitu pertama adanya kebakaran lahan, kemudian minimnya perawatan, kemudian juga minimnya penanaman ulang seperti itu. Nah, kemudian ini kami menemukan ada dua metode pengolahan sagu, yaitu sagu tradisional yang secara dipangkur, kemudian sagu yang semi mekanis yang sudah menggunakan mesin sederhana. Nah, ini adalah biolini industri sagu, bahwasannya sagu ini eh, banyak manfaatnya mulai dari batang, daun sampai pelepah. Baik itu dibuat menjadi sebuah makanan, ya, kemudian juga menjadi bahan bakar, menjadi pakan ternak dan sebagainya. Nah, ini rantai pasok dan potensi pasar. eh, ini dari petani, kemudian ke pedagang, pemukul, lalu ke konsumen akhir. Untuk yang di Witrap itu cukup singkat dari pengolah langsung ke konsumen akhir sesuai dengan pesanan. Nah, kemudian ini potensi eh, potensi pasarnya juga sangat tinggi untuk dimanfaatkan mulai dari pasar domestik dan pasar internasional. Kemudian berikutnya ini adalah perumusan strategi pengembangan komunitas ke depan dari kami, yaitu penguatan dari hulu, yaitu seperti program penataan dan penanaman ulang dusun sagu, kemudian pelindungan lahan sagu berbasis adat, pendampingan budidaya sagu, dan pengendalian kebakaran. Kemudian dari penguatan produksi dari segi teknologi pengolahannya, pengadaan mesin parut, mesin peras, mekanis skala kampung, kemudian juga pelatihan pengolahan produk turunan, kue sagu, mie sagu, gula cair dan sebagainya. Kemudian juga penguatan dari hilir untuk pemasaran dan usahanya, yaitu digitalisasi pemasaran produk, bisnis matching, sampai ke pembentukan kelembagaan ekonomi.
Dan yang tidak kalah penting adalah penetapan sagu sebagai komoditas unggulan kawasan transmigrasi Salor. Ini adalah analisis ekonomi bahwa sagu ini sangat potensial ya secara ekonomi karena NPV-nya itu lebih besar dari nol. Usaha ini layak secara finansial. Kemudian IRR-nya itu lebih dari 88% sehingga dinyatakan sangat layak. Dan pengembalian investasinya pun ini relatif cepat, hanya 1 tahun 1 bulan. Ini adalah analisis SWOT kami. Kemudian kami bagi menjadi dua kesiapan hilirisasi yaitu tahap awal dan tahap lanjut. Untuk yang tahap awal ini adalah untuk yang di kampung-kampung lokal seperti Kampung Ipi Mahat yang memang sebelumnya masih menggunakan tradisional. Nah, untuk yang di Kampung Tambat itu karena sudah mulai menggunakan mesin-mesin sederhana sejak tahun 2019, maka untuk kedepannya sudah memasuki tahap lanjut. Jadi skalanya sudah mulai lebih besar. Baik, ini adalah scaling up produk sagu untuk produsen yang sudah siap teknologi. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah menggunakan mesin yang lebih canggih. Dan ini akan membantu produksi dan juga akan menghasilkan pasti lebih banyak dalam waktu sehari dan seminggu. Sehingga ini akan membantu ekonomi yang memiliki pabrik sagu yang sudah scaling up. Kemudian ini adalah usulan program kami. Kemudian ini juga adalah rekomendasi dari segi infrastruktur. Dan ini ada rekomendasi-rekomendasi lainnya. Nah, ini juga peluang replikasi dan kolaborasi lanjutan yang sudah dilaksanakan bisa dicoba di kampung-kampung lain. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada prinsipnya. Sagu ini adalah tanaman yang sangat penting di kawasan transmigrasi Salor, tanaman pangan, tanaman budaya, dan juga tanaman yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.